Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Ayu Sukmadewi, nomor absen 4 dengan NIM 221031061 dari kelas B1 Denpasar, dan di sebelah saya ada adik saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Maskuta Rayanti, nama panggilan saya Tara, saya berkelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang video bimbingan belajar dengan materi bagaimana mendapatkan semua keperluan kita dari kelas 4 SD. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna, barang, dan skala prioritas. Yang ketiga, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Kemudian yang terakhir, menjelaskan alur ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Apakah Tara tahu apa saja bagian dari kebutuhan manusia tersebut? Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama itu kan ada kebutuhan primer. Apakah Tara tahu apa itu kebutuhan primer? Tahu dong, kebutuhan primer adalah hal-hal mendasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Sandang adalah pakaian yang dikenakan setiap orang berdasarkan fungsinya sebagai pelindung tubuh, bukan sekedar gaya saja. Papan maksudnya adalah tempat tinggal, kemudian pangan adalah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder merupakan semua keperluan yang bisa dipenuhi setelah sandang, pangan, dan papan. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sebab ketiga hal tersebut adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu seperti perlengkapan rumah seperti kulkas, laptop, internet, televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya mobil, perhiasan, dan lain-lain. Nah, kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, dan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi setiap kebutuhan yang beragam, manusia melakukan tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Nah, apakah Tara tahu pengertian dari masing-masing kegiatan tersebut? Tahu dong. Pertama, kegiatan produksi.
Kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, dan penjahit. Kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contoh, agen, perdagangan besar atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Untuk ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Ya, betul sekali apa yang dibilang Tara tadi. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi setiap kebutuhan yang beragam, manusia melakukan tindakan ekonomi, di mana tindakan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Nah, apakah Tara tahu pengertian dari masing-masing kegiatan tersebut? Tahu dong. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, dan penjahit. Nah, pada zaman dahulu, sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Nah, berikut alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Yang pertama yaitu manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah, sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Kemudian yang kedua yaitu jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Milik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Uang memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam perekonomian. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai media pertukaran yang diterima secara umum dalam transaksi barang dan jasa, sehingga menghindari ketidaknyamanan barter. Yang kedua, ada satuan hitung. Uang menyediakan unit pengukuran yang standar yang memungkinkan perbandingan nilai barang dan jasa secara akurat. Yang ketiga yaitu menyimpan nilai. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah disimpan, dipindahkan, serta mempertahankan daya beli di masa depan. Nah, yang terakhir ada standar pembayaran tertunda. Uang digunakan untuk membayar hutang dan transaksi kredit serta memungkinkan pengaturan pembayaran di masa depan. Nah, fungsi-fungsi uang ini menjadikan uang sebagai elemen yang sangat krusial dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi modern. Oh iya, Tara mau bertanya, apakah hanya uang logam dan uang kertas saja untuk bisa Dijadikan jadi pembayaran? Menurut kakak sih tidak, karena selain uang logam dan kertas, ada beberapa bentuk lain yang dapat dijadikan
alat pembayaran. Nah, seperti uang elektronik. Nah, di mana uang elektronik yang disimpan dan ditransaksi melalui media elektronik seperti kartu debit, kartu kredit, dan aplikasi pembayaran digital. Kemudian yang kedua itu ada transfer bank, di mana pembayaran yang dilakukan melalui transfer antar rekening, baik dalam bentuk transfer antar bank, domestik maupun internasional. Kemudian yang ketiga ada cryptocurrency atau mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain yang menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi. Kemudian yang keempat ada cek dan giro, instrumen pembayaran yang menginstruksikan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening pemilik cek atau giro. Kemudian yang kelima ada barter. Meskipun jarang digunakan dalam bentuk modern, barter atau pertukaran barang atau jasa tanpa uang masih dapat terjadi dalam situasi tertentu. Nah, dengan berbagai bentuk alat pembayaran ini, transaksi ekonomi menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing individu atau perusahaan. Baik, sekian bimbingan belajar dari saya dan adik saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.